Ustadz, ada yang sedikit saya, mengganjal di saat saya ikut kajian. Jadi, mereka mengatakan bahwa, ini singkatnya saja, mereka katakan, eee, siksa kubur itu masih masih dipertanyakan, kenapa kalau kita disiksa di kubur, kenapa disiksa lagi di neraka gitu. Apakah benar itu siksa kubur ada gitu. Saya yang masih awam itu jadi pertanyaan bagi saya. Boleh saya minta penjelasan kepada Ustadz? Baik. Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang Ibu sampaikan. Ini terkait dengan simpul yang kedua di persoalan akidah, yaitu permasalahan tentang simpul ma'rifatul malaikah wa ma yata'allaqu biha. Pemahaman tentang malaikat, tugas-tugasnya dan segala yang terkait dengannya. Bagi kita yang telah belajar, dan saya sarankan juga Ibu kemudian melihat kembali pembahasan malaikat, khususnya yang kita bahas tentang malaikat munkar dan nakir. Implementasi dari keimanan kita meyakini berdasarkan keterangan Al-Quran, afala ya'lamu idza bu'athara ma fil qubur. Apakah mereka kemudian kalaulah mengetahui apa yang terjadi setelah dibangkitkan dalam kubur, kemudian juga terkait dengan alam barzakh dan keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan keyakinan tentang peristiwa-peristiwa di alam kubur. Bagi kita insan beriman, itu mutlak harus mengimani, yakin tanpa ragu. Dengan yakin tanpa ragu itu hikmah akan datang menuntun kita untuk memahami. Jadi saya ingin gambarkan pertama dasar keyakinan dulu. Ya, insan beriman itu bedanya dengan yang imannya lemah atau tidak beriman sama sekali atau belum beriman. Dia memulai dengan imannya untuk meyakini dulu. Apa yang diterangkan di Al-Quran dalam hadis jelas disebutkan, kita yakini. Baik. Kemudian yang kedua, persoalannya sebetulnya di mana? Karena pertanyaannya rapuh. Ya, itu salah bertanya sebetulnya. Salah bertanya. Ya, alam kubur punya aturannya sendiri. Akhirat punya aturannya sendiri. Seperti dunia pun punya aturannya sendiri. Ya, saya mau tanyakan begini. Ada nggak hidup saat di dunia itu hidup yang tersiksa? Ada. Ya, ada hidup yang tersiksa. Ada orang yang gelisah terus tersiksa. Ada orang insomnia nggak bisa tidur tersiksa. Ya, terus ada yang tidurnya juga mimpi buruk terus tersiksa. Ada yang tidur nggak bangun-bangun tersiksa juga. Padahal belum meninggal juga. Ya, bahkan yang merasakan hidupnya pun yang mendampingi merasa tersiksa juga. Ya, jadi siksa perasaan itu kan yang hadir dalam jiwa dan terasakan dalam secara fisikal, gitu kan? Artinya apa? Dunia punya hukumnya. Kenapa dia bisa tersiksa keadaannya begitu? Sebabnya apa? Yang gelisah itu sebabnya karena nggak dapat solusi, gitu kan? Karena hatinya kurang lapang. Karena hati kurang lapang, maka setiap ada persoalan jadi susah, tersiksa dengan persoalan itu. Kan ada sebab kan? Baik, kenapa dia bisa sakit sampai koma demikian? Ada sebabnya. Misalnya makan makanan yang tidak tepat, minum minuman yang salah, ada sebab. Karena itulah kita belajar di dunia ini supaya tidak terlibat pada hal-hal yang menyebabkan kita tersiksa. Ya, makan makanan, jangan sampai makan makanan yang tidak menyehatkan. Makan makanan yang haram. Ya, terlibat pada perbuatan-perbuatan buruk sehingga membuat kita tersiksa dengan gelisah. Ya, orang yang korupsi itu akan tersiksa hidupnya karena terfikir terus, takut ketahuan, ya, takut ditangkap. Ya, orang yang berzina, selingkuh itu pasti tersiksa. Kenapa? Jadi beban dalam hidupnya. Takut diketahui, pergi sembunyi-sembunyi. Sekarang tidak bebas lagi beraktivitas. Itu kan tersiksa. Karena itu dilarang berzina, dilarang mencuri, dilarang korupsi, dilarang kemudian berkata-kata kotor supaya tidak tersiksa. Ada orang bicaranya tidak tepat, ya, misalnya bicara yang buruk tentang suku A, suku B, berkata yang tidak baik misalnya, akan tersiksa. Ketika orang-orang banyak protes, orang-orang banyak mencela, dia merasa tidak tenang, gitu kan? Karena itu, belajar untuk berkata-kata yang baik, jangan mencela, jangan bikin hoax dan sebagainya. Itu hukum. Itu dunia, artinya ada sebab akibat. Hukum dunia punya hukumnya. Alam kubur pun punya hukumnya sendiri. Kalau Anda di dunianya mengerjakan ini, di alam kuburnya akan begini. Kalau Anda mengerjakan dunia baik, alam kubur akan baik. Kalau Anda di alam dunianya tidak baik, alam kuburnya pun tidak baik juga. Itu ada hukum. Jadi apa yang dibawa ke alam kubur, itu yang kita kerjakan saat di dunia. Kalau bekalnya soleh, nikmat alam kuburnya. Itu konsekuensinya. Kalau bekalnya salah, nggak nikmat alam kuburnya. Ya, di alam kubur itu ketika masuk, itu bergantung bekal dunia kita. Alamnya sudah berbeda. Jelas ya, sebab akibatnya tidak sama. Sebab akibat yang dibawa ke alam kubur itu amal kita. Karena itu semua yang melekat pada dunia, itu sudah tinggal. Telah meninggal dunia, meninggalkan semua dunia. Yang dibawa itu cuma amal saja. Karena amal itu yang dibawa untuk memasuki ruang di kubur dengan hukum yang berbeda dengan saat di dunia. Kita nggak bisa bawa jabatan dunia ke alam kubur.
Man rabbuka, saya presiden, gak usah banyak tanya. Gak bisa, Anda presiden dunia, bukan presiden alam kubur. Man rabbuka, saya kiai. Anda kiai dunia, bukan kiai alam kubur. Kan? Man rabbuka, oh saya adalah Crazy Rich Riau, orang terkaya di Riau. Gak bisa, Anda dunia, sekarang sudah alam kubur. Kalau sudah alam kubur, semua sama. Semua sama, tinggal amal yang menentukan, itu hukumnya. Nah, amal itu cuma dua sifatnya, soleh atau salah. Soleh sebabnya menjadikan mendapatkan akibat, salah sebabnya menjadikan akibat. Apa akibatnya? Bagi kita umat Islam, orang-orang yang soleh mendapatkan kehormatan sejak di alam kuburnya. Diminta untuk istirahat. Silahkan istirahat dulu, nikmati dulu sementara sambil nunggu hisab nanti. Ini hukum alam kubur. Diberikan kenikmatan sementara di alam kubur sambil nunggu. Sama kayak kita masuk waiting room, ibu mau terbang dari Riau, mau umroh, haji, ya kan? Kan ke bandara dulu tuh waiting roomnya. Kan di waiting room itu apa yang dikerjakan? Kalau ibu kelasnya kelas bagus, bekalnya bagus, ya kan? Ongkosnya banyak, ONA plus, ibu kan masuk apa? VVIP kan? Ya, bisa makannya enak, minumnya enak, dilayani macam-macam, ya kan? Tapi kalau yang jadi masalah, kalau misalnya bekalnya nggak benar tuh, ternyata dia memalsukan misalnya, memalsukan visa. Ya, alih-alih dia dapat waiting room, dia waiting roomnya kan diinterogasi petugas di situ. Ya, jangankan dapat makanan, yang dia dapatkan cacian, macam-macam, mungkin hukuman, ancaman, Anda dihukum, di penjaranya kan bukan di situ. Tapi dia ada di ruang senyap, diinterogasi dan sebagainya, merasa nggak enak. Nggak enak, gelisah, dicurigai dan sebagainya. Belum dihukumnya. Dihukumnya kan bukan saat di waiting room, nanti setelah keluar dari situ. Tapi dia mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Sekarang orang sebelum masuk ke akhirat, masuk waiting room, bekal yang dibawa apa? Kalau dia saleh, dapat kesempatan baik. Banyak ayat turun nanti. Yang paling viral kan di Quran surah ketiga Al-Imran. Ayat 169 sampai 171 itu. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Ya bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya kan? Ya mereka merasakan kegembiraan, nikmat, enak, difasilitasi. Bahkan malaikat dalam hadis mengatakan nyuruh istirahat. Istirahat aja dulu, tunggu hisab. Ini fasilitas sambil nunggu hisab. Bahasa kita ya begitu. Hadisnya sahih, sudah saya sampaikan dalam kajian yang detil. Yang nggak ada bekal, bagaimana diberikan fasilitas? Bekal yang nggak ada. Ya, dikonfirmasi dulu, man rabbuka, susah. Ya, kita yang ngaji ya bisa jawab, man rabbuka, udah hatam tauhid 62 video, bisa kan? Kalau sanggup. Tapi kalau kita sudah biasa kan, man rabbuka Allah, kenal nggak dengan yang ini? Muhammad Rasulullah, istirahat. Tapi kalau nggak punya bekal, nggak punya macam-macam dan sebagainya, konsekuensi dia dapatkan apa itu? Gimana bisa diberikan bekal? Ya, masuk ke situ, nggak ada bekalnya, nggak ada apanya, nggak ada macam-macam, sudah. Nggak dapat fasilitas. Yang didapatkan apa? Keadaan aja, sudah gelap keadaannya. Ya, kemudian keadaan yang sulit, berat. Ya, kemudian dapat konsekuensi karena sebab hukum alam kubur. Nggak bisa ditanya, dipukul pakai palu, itu hukum. Ya, itu nggak bisa kita bawa ke dalam hukum dunia. Hukumnya alam kubur kok. Kita dari sini, saya ini di Indonesia, ibu di Indonesia. Kita ke Amerika pakai hukum Amerika di sananya. Nggak bisa pakai hukum Indonesia. Orang ke Singapura pakai hukum Singapura. Begitu masuk mobil nggak mau buang sampah. Begitu buang sampah denda, bisa masuk penjara gitu kan. Yang dipakai hukum Singapura. Ke toilet Singapura dengan toilet Lebak Bulus di Jakarta atau toilet Kampung Rambutan, itu beda hukumnya. Ya nggak bisa kita hukum Kampung Rambutan dibawa ke Singapura. Beda hukumnya. Ya kita pengen masuk ke alam kubur dan pasti masuk. Nggak bisa bawa hukum dunia ke situ. Hukumnya sudah jelas. Bagi kita orang beriman dikonfirmasi dengan pertanyaan. Man rabbuka, bisa jawab, nikmat. Nggak bisa jawab, bermasalah. Ya. Fayudrabu bimitraqatin min hadid, maka dipukul kemudian di keningnya dengan palu dari besi gitu kan. Dikonfirmasi, kamu ini kasih kehidupan sekian puluh tahun, sekian kenal Nabi Muhammad aja enggak. La ilaha illallah nggak bisa. Anak 5 tahun belum balik bisa la ilaha illallah. Kamu 50 tahun untuk mengucapkan itu nggak sanggup. Kurang berapa lama lagi? Dan sebagainya. Itu hukum. Nah, jadi pendekatan alam kubur beda dengan kita, ya. Akhirat beda lagi. Nanti kalau ada yang bertanya, tapi kan itu cuma ditidurkan aja, ibu bisa balik jawab. Ya orang tidur itu di dunia saja. Kalau dia tidur, mimpinya baik, enak tidur. Tapi kalau mimpinya ketemu kuntilanak, ya coba lihat. Dan dia nggak bangun-bangun. Ibu bisa bayangkan, orang mimpi buruk aja ketemu kuntilanak, dia bangun kan? Astagfirullah. Nah ini dia mimpi ketemu kuntilanak, apalagi kuntilanak botak, dia ketemu di situ, ya. Terus dia nggak bangun-bangun misalnya, ya klik, dia nggak bangun-bangun tuh, ya. Terus nggak bisa bangun, tersiksa kan keadaannya, teriak ini itu dan sebagainya. Sekarang dia di alam kubur nggak bisa bangun dan tersiksa dengan itu semua. Bisa kebayang nggak? Nah jadi semua jelas sebetulnya. Kalau kita beriman dulu, Allah akan bimbing pakai hikmah. Pertama pertanyaannya salah. Karena menyamakan hukum akhirat dengan alam kubur. Itu sudah keliru sendiri.
Ya, hukum kubur pun dengan dunia sudah beda. Jadi kubur punya hukumnya, dunia punya hukumnya, akhirat punya hukumnya. Ketika masuk ke akhirat, ya, sudah selesai alam kubur, masuk akhirat, nah hukumnya sudah beda lagi. Ada hisab, alam kubur nggak ada hisab. Ada sirat, alam kubur nggak ada sirat. Ada konfirmasi dari kitab amalan, ada konfirmasi akhir kehidupan, antara surga dengan neraka. Jadi jangan disamakan setiap alam, karena setiap alam punya ketentuannya, dan setiap tempat kita pun di dunia punya ketentuannya. Ya, saya sekarang ada di luar kota misalnya kan. Ya, kemudian saya tempat tinggal di Bekasi, lahir di Banten. Banten dengan Bekasi aja punya hukum yang berbeda, punya kekhasan yang tidak sama. Saya ke Riau, sudah mungkin bisa berbeda. Adatnya mungkin sudah nggak sama, cara bertuturnya sudah berbeda. Saya harus mempelajari tipikalnya. Mungkin apa yang dianggap baik di Banten atau di Jawa Barat, belum tentu dianggap baik di Riau. Jadi saya harus menyesuaikan, itu baru dunia. Sekarang kita berbicara melampaui dunia. Nah, maka bagaimana cara mengetahuinya? Belajar. Dan dengan belajar itu akan muncul kebijaksanaan. Karena itu logika kita akan dipandu. Jadi kita tidak berlogika yang keliru. Pertanyaan itu kalau tidak didasari dengan ilmu yang benar, seakan-akan logikanya benar. Iya ya, sudah disiksa kok disiksa lagi. Berarti Allah nggak adil, kan? Itu kalau nggak paham. Tapi kalau kita mengerti, oh ini kan hukumnya beda. Tempatnya beda, konsekuensinya beda. Itu kita akan mengerti, apalagi kalau kita membaca ayatnya, hadisnya, ilmunya, maka semua akan utuh tersampaikan kepada kita semua. Secara singkat dijawabnya yang pertama, ya alamnya berbeda karena setiap alam punya sebab akibatnya dan punya hukumnya tersendiri. Itu yang pertama. Ya, sedangkan yang kedua adalah tugas kita sebetulnya menyiapkan bekal-bekal terbaik. Sehingga kalau bekalnya baik, nggak ada pertanyaan-pertanyaan demikian itu. Yang ada hanya menjalani kehidupan saja. Apa faedahnya kita mengonfirmasikan pertanyaan seperti tadi? Bagi insan beriman nggak ada. Ya, hanya jadi dialektika aja. Terus kalau udah dapat jawabannya pun nggak ada faedahnya kan? Ya hanya tahu begitu saja gitu. Jadi insan beriman itu akan melibatkan kepada sesuatu yang terus meningkatkan imannya. Tapi yang demikian ini tandanya berarti ada hal-hal yang harus kita bantukan. Ya, kita doakan, kita supportkan. Kita nggak harus persalahkan pertanyaan demikian. Ya, tapi kita supportkan dalam kebaikan sehingga aura kebaikan menyebar keseluruhannya. Itu yang dimaksudkan ciri insan beriman di Quran surah Al-Mu'minun itu. Di ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan ciri insan beriman itu kalau sudah meningkat imannya pada hal-hal yang tidak penting itu cenderung untuk menghindari dan berada pada jalur prioritas yang terbaiknya. Saya kira demikian penjelasan yang bisa disampaikan. Semoga bisa dipahami, bermanfaat, dan barangkali disampaikan kepada kawan ibu sesuai dengan paparan yang ibu bisa sampaikan. Dan kita turut mendoakan semoga semua siapapun hamba Allah mendapatkan hidayah kebaikan sehingga mendapatkan karunia pancaran kemuliaan yang serupa. Demikian ibu, terima kasih. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semoga rahmat Allah pun dibentangkan, diluaskan kepada kita semuanya.